Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu wali kelas 6 yang saya hormati, siswa-siswi kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia. Ini adalah sesi pertama saya selaku guru Quran Hadis di MI untuk tahun pelajaran 2020-2021 akan menyampaikan pokok-pokok mata pelajaran yang kita ampu selama masa pandemi COVID. Jadi ini proses belajar mengajar daring yang mau tidak mau harus tetap kita jalankan karena kebijakan pemerintah, baik Kementerian Agama maupun pemerintah Kabupaten Jepara yang menetapkan bahwa kita masih harus hati-hati terhadap adanya virus corona, sehingga kita terpaksa harus menjalani proses pendidikan jarak jauh. Bapak Ibu serta siswa-siswi, pada kesempatan ini saya tidak henti-hentinya menghimbau kepada kita semua agar senantiasa menjaga diri untuk selalu sehat, hindari pergi ke tempat-tempat yang sifatnya kerumunan, dan jangan lupa selalu memakai masker, rajin cuci tangan baik setelah bepergian maupun sebelum bepergian. Kita memakai masker dengan harapan agar tidak tertular atau tidak menularkan virus. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga diri agar terhindar dari virus corona. Jangan lupa selalu olahraga, makan yang cukup, dan konsumsi vitamin. Dan tidak lupa kita selalu bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semuanya terhindar dari bala, khususnya penyakit COVID-19 ini. Dan tak lupa kami berdoa semoga Bapak Ibu semuanya di rumah dalam keadaan baik-baik saja, termasuk para siswa-siswi dimudahkan dalam segala urusan dan juga dimudahkan dalam urusan rezeki. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati serta para siswa-siswi, saya pada tahun pelajaran 2020-2021 ini akan mengampu mata pelajaran Quran Hadis. Al-Quran Hadis pada kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 ini, bab pokok pembahasan mata pelajarannya ada 8. Bab yang pertama yang akan kita pelajari nanti adalah tentang Quran surat Al-Alaq. Bab yang pertama meliputi kita mampu membaca Quran surat Al-Alaq, dapat mengartikan Quran surat Al-Alaq, memahami arti Quran surat Al-Alaq, menulis Quran surat Al-Alaq. Jadi walaupun ini pelajaran jarak jauh dan buku modul atau buku pelajaran yang dari madrasah belum bisa diberikan karena sampai hari ini masih dalam proses pengiriman, maka Bapak Ibu serta para siswa-siswi untuk tetap menyediakan buku tulis di rumah, karena mata pelajaran di dalamnya ada kegiatan menulis, ya, baik pelabab di bab 1 maupun di bab-bab selanjutnya. Lalu bab yang kedua adalah belajar tentang Quran surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un isinya membaca, kemudian memahami arti Quran surat Al-Ma'un, menghafal Quran surat Al-Ma'un, menulis Quran surat Al-Ma'un, memahami kandungan surat Al-Ma'un. Lalu bab yang ketiga yaitu surat Al-Qadr, sama kriterianya nanti, yaitu membaca, mengartikan, memahami kandungan, kemudian menulis. Bab yang keempat belajar hukum bacaan ra', meliputi membaca hukum bacaan ra', macam-macam hukum bacaan ra'. Lalu bab yang kelima adalah tentang
hadis keutamaan berbagi atau memberi, meliputi pokok bahasan yaitu membaca hadis tentang keutamaan memberi, mengartikan hadis tentang keutamaan memberi, menghafal hadis tentang keutamaan memberi, memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi, menulis hadis tentang keutamaan memberi. Ini yang akan kita pelajari pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Lalu pada semester 2 yang akan datang, bab yang selanjutnya adalah Quran surat Ad-Duha, meliputi membaca surat Ad-Duha, mengartikan surat Ad-Duha, memahami isi kandungan surat Ad-Duha, menulis surat Ad-Duha. Bab yang ketujuh, belajar Quran surat Al-Insyirah. Yang pertama pembahasannya meliputi membaca surat Al-Insyirah, mengartikan surat Al-Insyirah, memahami isi kandungan surat Al-Insyirah, menulis surat Al-Insyirah. Bab 7 yang terakhir dalam semester 2, hadis tentang amal soleh. Hadis tentang amal soleh meliputi membaca hadis tentang amal soleh, mengartikan hadis tentang amal soleh, menghafal hadis tentang amal soleh, memahami isi kandungan hadis tentang amal soleh, menulis hadis tentang amalan soleh. Itu 8 bab yang akan kita pelajari selama 1 tahun pelajaran ke depan. Dan menginjak pertama sebagai pengawalan kita akan mempelajari yaitu Quran surat Al-Alaq. Anak-anak di rumah dapat membuka juz amma atau Al-Quran, lalu membuka surat Al-Alaq. Harapannya pokok tujuan pembelajaran Quran surat Al-Alaq yaitu agar anak-anak terbiasa dengan membaca Al-Quran di rumah dan mengamalkannya dalam kegiatan-kegiatan semisalnya sholat. Saya beri contoh salah satu bacaan, tapi saya berpesan kepada anak-anak sebelum kita memulai membaca Quran surat apapun, kita awali dengan ummul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Kita mulai, anak-anak bisa mendengarkan dan dapat menirukan ketika nanti di rumah kapan saja, tidak waktu pagi atau sore atau malam atau menjelang tidur, bisa dilatih secara berulang-ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasakan membaca surat Al-Fatihah atau Ummul Kitab setiap kali kita mau membaca atau belajar, khususnya pelajaran Quran hadis. Selanjutnya kita membaca Quran surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna.
inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u natiyahu sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib shadaqallahul azim. Nah, itu merupakan bacaan Quran surat Al-Alaq. Bapak Ibu yang saya hormati di rumah, ketika anak-anak sedang melakukan atau sedang membaca Quran surat Al-Alaq, tidak lupa akan didampingi, sehingga kalau terjadi kekeliruan atau terjadi kesalahan bisa diingatkan. Demikian pelajaran pada pertemuan sesi pertama. Sekali lagi saya berharap bahwa proses pembelajaran ini memang tidak mudah, tapi tetap harus kita jalankan karena ini kewajiban kita. Sekali lagi kita harus senantiasa ingat bahwa utlubul ilma walau bisin, ilmu sangatlah penting dan wajib kita cari bagi setiap muslim. Ilmulah yang akan mengantarkan kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ilmu juga yang akan kita mengantarkan menempatkan diri sebagai manusia yang mulia. Tanpa ilmu, hidup ini akan menjadi hampa dan tidak lebih kita seperti hewan. Oleh karena itu, kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh berhenti walaupun keadaan apapun untuk tetap mencari ilmu, walaupun satu ayat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati serta para siswa-siswi, ini mata pelajaran yang pertama yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan berlatih berkali-kali, jangan hanya 1 kali 2 kali, berkali-kali, dan tidak ada habisnya untuk membaca. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kelak apa yang kita baca berupa Quran kalam-kalam Allah menjadi syafaat, dapat menyafaati kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.